Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang solih dan soliha, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dengan cara apa? Dengan cara 3M. Masih ingat gak 3M itu apa aja? Ya, benar. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika keluar rumah, supaya kalian terhindar dari penularan virus corona. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah, ilhamkanlah kecerdasan kepada hamba dan bebaskanlah hamba dari kejahatan diri hamba sendiri. Amin. Oke, mari kita mulai belajarnya. Ada yang tahu gak kita mau belajar tentang apa? Ya, benar sekali, belajar mengenai peluang matematika. Oke, di video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai statistika, ya kan? Sekarang kalian akan belajar mengenai peluang bersama kakak. Nama kakak siapa? Ada yang tahu? Oh, pasti enggak ya. Nama kakak, Kak Gina Qayyidatus Sakinah. Kalian bisa panggil dengan sebutan Kak Gina. Lalu ada Kak Flora Kamila Azahra. Dan ada juga Kak Iis Wasiatul Fitria. Nah, di video kali ini kakak akan membahas bab peluang bagian yang pertama, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Oke, siapin tulis kalian ya. Nah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu yang pertama titik sampel, yang kedua ruang sampel, dan yang ketiga kejadian. Nah, kejadian ini dibagi lagi, ada peluang empiris, peluang teoritis, dan hubungan antara peluang empiris dan peluang teoritis. Lalu, kalian juga akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peluang. Oke. Kakak akan menjelaskan mengenai titik sampel dan ruang sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iis dan Kak Flora. Pertama-tama, coba perhatikan gambar ini. Kalian juga pasti pernah main engklek kan? Apakah kalian pengen menang? Apakah kalian pernah berpikir, kemungkinan aku menang berapa ya di antara 3 orang ini? Ayo, pernah kan? Selanjutnya, coba perhatikan 2 anak ini yang sedang bermain bola. Apakah kalian pernah berpikir siapa yang akan menang di antara keduanya? Atau kalian pernah main duel sama teman kalian? Nah, lalu kalian pernah gak main game barengan bersama kakak atau adik kalian atau bersama teman kalian? Lalu kalian mikir kemungkinan aku menang kira-kira berapa ya? Kayak gitu. Nah, ada ilmu dalam matematika yang mempelajari kemungkinan tersebut, yaitu disebut dengan peluang. Jadi, kalian bisa tahu nih, kira-kira kemungkinan aku menang itu berapa. Maka, definisi peluang apa? Peluang adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ngerti gak? Masih bingung ya? Nah, nanti dalam peluang kalian akan menemui beberapa istilah. Yang pertama, ruang sampel, dan yang kedua, titik sampel, serta kejadian. Kakak jelasin dulu ya istilah-istilah ini. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan melalui tabel, diagram pohon, atau metode perkalian. Lalu yang kedua tadi apa? Titik sampel. Nah, titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Oke, untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan contoh soal pertama berikut. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, kita tahu nih bahwa uang logam memiliki 2 sisi. Yang pertama, sisi angka yang kakak tunjuk
Dan yang satunya lagi yaitu sisi gambar yang menunjukkan lambang angklung, ya kan? Oke, kita ingat lagi ya. Ruang sampel kan himpunan yang berisi semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, kalau uang logamnya dilempar sama kalian, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka atau sisi gambar. Ngerti? Kan ada dua kemungkinan, ada sisi angka atau sisi gambar. Lalu titik sampelnya, ingat tadi titik sampel adalah semua anggota ruang sampel, yaitu angka dan gambar. Berarti kalau ditanya ada berapa titik sampelnya, ada dua, yaitu angka dan gambar, 1, 2, oke, dalam pelemparan satu buah koin. Dengan disimbolkan dengan NS sama dengan 2. Kemudian, jika dilempar, maka kejadiannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, munculnya angka atau munculnya gambar. Kalian pernah kan pasti ngelempar uang koin, set, tek, jatuh, kelihatannya apa di situ? Nah, kayak gitu. Itu merupakan kejadian. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Oke, sekarang kita tahu kalau dadu punya 6 sisi ya. Nih perhatikan kakak bisa muter dadunya. Ada sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi yang keempat, sisi yang kelima, dan sisi yang keenam. Nih kakak uraiin di bawah jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, karena memiliki 6 sisi, jadi kalau dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu titik sampelnya, ingat titik sampel adalah semua anggota ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kalau ditanya ada berapa titik sampelnya? Ada 6, disimbolin dengan NS sama dengan 6. Kemudian setelah dadu ini dilempar, kejadiannya berarti bisa jadi muncul mata dadu 1, atau muncul mata dadu 2, atau muncul mata dadu 3, atau muncul mata dadu 4, atau muncul mata dadu 5, atau muncul mata dadu 6 gitu. Jadi ada 6 kejadian. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga, tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam. Nah, kalau yang ini agak sedikit berbeda ya anak-anak, dengan contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kalau di contoh yang 1 dan 2 tadi kan bendanya cuma 1. Nah, sekarang kalian akan bertemu dengan 2 buah koin. Untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa menggunakan metode tabel atau diagram pohon. Pertama, kita coba dengan tabel dulu ya. Tabelnya kurang lebih kayak begini nih. Untuk uang logam yang pertama, kemungkinannya bisa muncul angka atau gambar ya kan? Maka di sini kita siapkan angka dan juga gambar. Begitu juga dengan uang logam yang kedua. Kita siapkan di sini angka dan juga gambarnya. Berarti kemungkinannya adalah uang pertama muncul angka dan uang pertama juga muncul angka, ya kan? Misalnya 2 buah koin kalian lempar nih. Set, bisa jadi dua-duanya yang jatuh adalah angka dan angka. Lalu kemungkinan yang kedua muncul angka juga, tetapi dari uang yang kedua muncul angka, muncul gambar. Lalu ada juga nih, bisa jadi pada koin yang pertama muncul gambar dan pada koin yang kedua muncul angka. Dan yang terakhir bisa jadi dua-duanya muncul gambar, kan? Nah, udah selesai berarti nih, ruang sampelnya adalah angka atau angka, angka atau gambar, gambar atau angka, dan gambar atau gambar. Jadi kalau ditanya ada berapa ruang sampelnya, berarti kita tulis NS, kita pakai cara perkalian 2 dikali 2, yaitu 4. Atau bisa kita hitung dari tabel 1, 2,
pakai diagram pohon kayak gini. Pertama, kita siapin dulu kemungkinan uang yang pertama. Berarti kan ada angka dan gambar. Nah, masing-masing kita pasangkan sama kemungkinannya pada uang pertama dan kedua, yaitu angka dan gambar, angka dan gambar. Jadi, kemungkinan yang pertama, angka dan angka. Kemungkinan yang kedua, angka dan gambar. Kemungkinan yang ketiga, gambar dan angka. Kemungkinan yang terakhir adalah gambar dan gambar. Nah, hasilnya sama aja kan dengan metode tabel? Jadi terserah kalian maunya gimana nih? Mau pakai metode tabel atau pakai metode diagram pohon? Oke, kalau ditanya soal berapa titik sampelnya, maka seperti tadi NS-nya kita hitung dengan cara 2 dikali 2 karena mempunyai titik sampelnya masing-masing 2. Kalau misalnya 3 koin berapa, Bu? Berarti kalau misalnya 3 koin, uang pertama 2 kemungkinan, uang kedua 2 kemungkinan, uang ketiga 2 kemungkinan, 2 dikali 2 dikali 2 yaitu 8 gitu, ya kan? Jadi, nggak perlu dijabarin lagi kalau ditanya jumlah titik sampelnya. Semoga kalian paham. Lalu soal yang keempat nih, ada 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan banyaknya titik sampel dan tentukan banyaknya kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Ayo gimana? Bingung ya? Oke, langsung aja kita jawab. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak sih Kak titik sampelnya? Kita pikirin dulu ya. Kalau dadu kan berarti ada 6 kemungkinan. Berarti banyak titik sampelnya 6. Lalu dadu yang kedua punya 6 kemungkinan juga, berarti titik sampelnya juga 6. Kita tulis di tabel kayak begini nih. 6 ke samping dan 6 ke bawah. Jadi sama-sama mempunyai 6 dan 6 kemungkinan. Ingat, titik sampel itu berarti 6 dikali 6 sama dengan 36 kemungkinan. Gampang kan? Nah, untuk mencari titik sampelnya, pertama kita ingat dadu pertama punya kemungkinan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dadu kedua juga punya kemungkinan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing mempunyai titik sampel 6, ya kan? Lalu Kak, gimana cara nentuinnya? Oke, pertama, dadu pertama bisa jadi angkanya 1, bisa jadi dadu kedua angkanya keluar angka 1 juga. Jadi jumlahnya 2, ya kan? Lalu dilempar lagi nih dadu. Bisa jadi dadu yang pertama angkanya 1, dadu yang kedua angkanya 2. Jadi jumlahnya 3. Dilempar lagi. Bisa jadi dadu yang pertama angkanya 1, dadu yang kedua angkanya 3. Jadi jumlahnya 4 dan seterusnya. Nih lihat tabel yang udah kakak bikin di samping. Oke. Jadi banyaknya titik sampel kalau kita hitung 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya, oke, tadi kan kita udah melengkapi tabelnya nih. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita cari di tabel dadu yang jumlahnya 8. Pertama, nih kakak nemu. Nih, dadu yang pertama 2 dan dadu yang keduanya 6, jadi jumlahnya 8. Lalu cari lagi yang jumlahnya 8. Oh, ini Kak. Dadu yang pertama 3, lalu dadu yang keduanya 5, jadi 8. Nah, pintar, benar. Ada lagi Kak, apa lagi? Yang dadunya pertama 4, yang keduanya juga 4. Oh iya benar, itu juga 8. Lalu dadu yang pertama 5, dadu yang keduanya 3. Nah, itu juga 8. Lalu yang terakhir nih, dadu yang pertamanya 6 dan dadu yang keduanya 2. Jadi kalau kita tulis apa saja? 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kemungkinan mata dadu yang berjumlah 8 jika kita cari ya. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yakni soal yang kelima. Mari kita baca. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, tentukanlah yang pertama ruang sampelnya dan yang kedua banyaknya titik sampel. Nah,
sebelum itu mari kita buat tabelnya. Ayo, ada yang masih ingat koin punya berapa titik sampel? Ya, punya 2 titik sampel. Kita tulis dulu, yaitu angka dan gambar. Lalu dadu mempunyai 6 titik sampel, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Seperti ini ya. Jadi koin yang ke bawah, lalu dadu ke sebelah samping. Nah, mari kita pasangkan. Yang pertama, bisa saja ketika dilempar, koin mengeluarkan angka dan dadu mengeluarkan angka 1. Lalu bisa saja ketika pelemparan lagi, koin mengeluarkan angka, lalu dadu mengeluarkan angka 2. Lalu ketika dilempar lagi, bisa saja koin mengeluarkan angka dan dadu mengeluarkan angka 3. Terus, lalu bisa juga pada pelemparan selanjutnya, koin mengeluarkan angka dan juga dadu mengeluarkan angka 4. Lalu bisa juga angka dan mata dadu 5, angka dan mata dadu 6, gambar dengan 1, gambar dengan mata dadu 2, gambar dengan mata dadu 3, gambar dengan mata dadu 4, gambar dengan mata dadu 5, gambar dengan mata dadu 6. Seperti itu. Jadi, kalau ditanya ruang sampelnya, tinggal kita lihat. Apa aja ruang sampelnya? A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Selanjutnya, berapakah banyaknya titik sampel? Ingat cara menghitung titik sampel dengan cara perkalian tadi. Tadi, koin punya 2 titik sampel, maka 2. Lalu, dadu mempunyai 6 titik sampel, maka 6. 2 dikali 6, yaitu 12. Seperti itu. Oke, mari kita beralih ke contoh soal yang ke-6. Pada satu set kartu bridge, tentukanlah banyaknya titik sampelnya. Oke, mari kita lihat dulu nih kartu bridge. Nah, banyak banget kan? Kalian pasti pernah mainin kartu bridge bersama saudara, teman, ataupun kakak kalian gitu ya. Nah, dalam kartu bridge ini terdapat beberapa jenis kartu. Yang pertama kartu as, yang kedua kartu yang angka biasa, yaitu angka 2 sampai 10. Lalu ada juga kartu yang bergambar seperti Jack, Queen, dan King. Nah, untuk menentukan titik sampelnya, kita bisa hitung pakai cara perkalian tadi. Kan ini jumlah setiap setiap setnya sama. Jadi, mari kita hitung ada berapa kartu. Ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu, ada berapa kartu tadi? Ada 4 set yang berbeda kan ya? 1, 2, 3, 4. Maka 13 dikali 4, NS-nya sama dengan 52. Seperti itu. Jadi, banyaknya titik sampel pada satu set kartu bridge sebanyak 52. Ingat? Nah, Kak, manfaat kita mempelajari peluang itu apa sih? Nah, manfaat kita mempelajari peluang yaitu kita bisa memprediksi suatu kejadian yang akan datang. Lalu, kita juga bisa memutuskan tindakan dengan lebih akurat. Dan tentunya nggak asal tebak ya, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Kenapa berdasarkan data dan fakta? Karena sebelum kalian beralih ke bab ini, kalian sudah mempelajari statistika, ya kan? Nah, dalam statistika, kalian sudah belajar bagaimana cara membaca, menganalisis, dan mengolah datanya. Begitu. Nah, materi selanjutnya yaitu peluang empirik akan dilanjutkan oleh Kak Iis. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, gimana nih penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Gina tadi? Pastinya sudah paham kan? Oke, kali ini Kak Iis akan menjelaskan mengenai kejadian. Kira-kira apa ya yang dimaksud oleh kejadian ini?
kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diamati. Nih, contohnya melempar dadu itu 1 kali, maka kemungkinan munculnya angka 6 adalah 1/6. Nah, kemungkinan munculnya angka 6 inilah yang disebut kejadian. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kejadian. Nah, yang pertama ada kejadian sederhana. Kejadian sederhana ini yaitu kejadian yang memiliki 1 titik sampel. Contohnya pada percobaan pelemparan koin. Nah, kan ada 2 nih kejadian sederhana yang mungkin terjadi, yaitu A, yaitu kejadian munculnya angka. Kemudian G, yaitu kejadian munculnya gambar. Oke, kita lanjut ke jenis kejadian yang kedua, yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini yaitu kejadian yang memiliki lebih dari 1 titik sampel. Contohnya pada percobaan pelemparan dadu. Pada saat melempar dadu 1 kali, bisa muncul nih kejadian yang memiliki lebih dari 1 titik sampel. Contohnya, kejadian munculnya angka ganjil. Titik sampelnya 1, 3, dan 5. Kemudian kejadian munculnya angka kurang dari 4, yaitu ada 1, 2, dan 3. Kemudian kejadian munculnya yang lain lagi ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kali ini Kak Iis akan menjelaskan mengenai peluang empirik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Gina, bahwasannya peluang itu adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Nah, untuk mencari nilai peluang ini bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama itu berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang kedua berdasarkan perhitungan saja. Nah, berdasarkan data hasil percobaan ini disebut peluang empirik. Sedangkan berdasarkan perhitungan saja ini disebut peluang teoritik. Nah, kali ini Kak Iis akan menjelaskan mengenai peluang empirik. Kira-kira apa ya yang disebut dengan peluang empirik? Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Kan dari pengertiannya saja sudah menandakan nilai perbandingan. Berarti rumusnya peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Kan perbandingan itu identik dengan pembagian ya. Nah, tahukah adik-adik semua bahwasannya peluang empirik ini memiliki nama lain, yaitu frekuensi relatif. Jadi, jika nanti ada soal yang menyebutkan frekuensi relatif, itu artinya sama dengan peluang empirik. Oke, untuk lebih memahami lagi mengenai peluang empirik, kita langsung saja ya membahas ke contoh soal nomor 1. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 25 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Oke, kita bareng-bareng ya. Kira-kira yang diketahui di soal apa aja nih? Nah, yang pertama kan suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Berarti banyak percobaannya berapa? Iya, betul sekali, 100. Kemudian banyak kemunculannya berapa tadi di soal? Iya, 25. Yang ditanyakannya yaitu peluang empirik. Masih ingat tidak mengenai rumus peluang empirik tadi? Nah, peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Tadi kan sudah diketahui bahwasannya banyak kemunculannya berapa? Ya, 25 ya. Kemudian banyak percobaannya berapa? 100. Nah, pecahan ini tuh masih bisa disederhanakan lagi nih. Membilang dan penyebutnya masih bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 berapa? 1. Kemudian 100 dibagi 25 yaitu 4. Maka peluang empiriknya yaitu 1/4.
Oke, kita lanjut lagi ya ke contoh soal yang kedua. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika angka muncul 55 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Coba adik-adik perhatikan apa saja nih yang diketahui di soal. Kan tadi disebutkan bahwasannya sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Berarti banyak percobaannya berapa kali? Ya, 100 kali. Kemudian banyak kemunculannya berapa? Kan yang ditanyakannya tuh kemunculan mata koin bukan angka ya. Sedangkan yang terdapat di soal hanya kemunculan angka yaitu 55 kali. Nah, coba deh adik-adik bayangkan ketika kita melempar sebuah koin yang terlihat pertama itu ada dua pilihan ya. Pertama bagian angka, kemudian yang kedua bagian gambar. Berarti tadi bagian angkanya berapa? 55 kali. Maka kemunculan bagian gambarnya 100 dikurangi 55 yaitu 45. Maka banyak kemunculan mata koin bukan angka atau gambar yaitu berapa? 45. Yang ditanyakannya yaitu peluang empirik. Mari kita masukkan ke rumus. Peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Tadi banyak kemunculannya berapa? 45. Kemudian dibagi banyak percobaannya yaitu 100. Nah, pecahan ini tuh masih bisa disederhanakan lagi nih. Pembilang dan penyebutnya bisa dibagi 5. 45 dibagi 5 yaitu 9. Kemudian 100 dibagi 5 yaitu 20. Maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah 9/20. Oke, kita lanjut lagi ya ke contoh soal yang ketiga. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 50 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 4 adalah. Nah, kan ini tuh data dalam tabel. Coba dilihat bahwasanya kemunculan mata dadu 4 ini bernilai K ya. Nah, untuk mencari K ini kita lihat dari pengertian frekuensi sendiri bahwasannya frekuensi ini adalah banyaknya data atau banyak percobaan. Tadi di soal disebutkan bahwasannya percobaan tersebut dilakukan sebanyak 50 kali. Maka seluruh frekuensi ini akan berjumlah 50. Maka 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah K ditambah 7 ditambah 9 akan sama dengan 50. K ditambah 40 sama dengan 50, maka K adalah 10. Maka K bernilai 10. Oke, kita ketahui ya dalam soal itu ada banyak percobaan. Nah, banyak percobaannya berapa kali? 50 kali. Kemudian banyak kemunculannya, kemunculan mata dadu 4. Nah, ini nih mata dadu 4. Berapa kali nih? Ya, 10. Yang ditanyakannya yaitu peluang empirik. Kita masukkan ke rumus. Peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Banyak kemunculannya yaitu 10 dibagi banyak percobaannya yaitu 50. Nah, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi 10. 10 bagi 10 1, 50 dibagi 10 sama dengan 5. Maka banyaknya peluang empirik kemunculan mata dadu 4 adalah 1/5. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 3 adalah 1/6, maka frekuensi relatif mata dadu selain 3 dalam percobaan tersebut adalah. Ingat ya adik-adik bahwasannya frekuensi relatif ini adalah nama lain dari peluang empirik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan data dalam tabel, berarti kita harus cari dulu nih nilai P-nya supaya kita tahu jumlah percobaan ini tuh ada berapa.
Ingat konsepnya lagi ya, bahwasannya peluang empirik kemunculan mata dadu 3 sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Nah, tadi peluang empirik kemunculan mata dadu 3 adalah 1/6. Kemudian banyak kemunculannya P. Kemudian banyak percobaannya yaitu jumlah dari seluruh frekuensi, yaitu 13 ditambah 10 ditambah P ditambah 11 ditambah 10 ditambah 16. Kemudian kita langsung kali silang saja. Tapi jangan lupa ya, ini dijumlahkan dulu nih. 13 ditambah 10 ditambah P ditambah 11 ditambah 10 ditambah 16. Oke, 6 kali P berapa? 6P. Kemudian 1 dikali jumlah ini P plus 60. Ya, P plus 60. Maka P ini pindah ruas ya. Jadi 6P dikurangi P, 5P. Maka 5P sama dengan 60. Maka P sama dengan 60 dibagi 5 yaitu 12. Maka P ini bernilai 12. Kita lanjut lagi. Ini tuh yang ditanyakannya peluang empirik mata dadu selain 3 dalam percobaan tersebut ya, jangan lupa. Oke, kita hitung dulu banyak percobaannya. Banyak percobaannya itu sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Jadi berapa? 13 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 16 sama dengan 72. Maka banyak percobaannya yaitu 72. Kemudian banyak kemunculan selain mata dadu 3. Berarti banyak kemunculannya itu selain mata dadu 3. Berarti mata dadu 3 ini tidak dianggap ya. Jadi yang kita jumlahkan hanya 13 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 16 sama dengan 60. Maka banyak kemunculan mata dadu selain 3 adalah 60. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Banyak kemunculannya tadi berapa? 60. Kemudian banyak percobaannya 72. Nah, pecahan ini tuh masih bisa kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagi 12. 60 dibagi 12 ya 5. Kemudian 72 dibagi 12 6. Maka peluang empirik mata dadu selain 3 yaitu 5/6. Oke, gimana nih adik-adik mengenai penjelasan tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Flora Kamila Azhara. Kalian bisa panggil Kak Flora. Nah, bagaimana adik-adik tadi pembahasan tentang ruang sampel dan juga peluang empirik yang dibahas oleh Kak Gina dan juga Kak Iis? Adik-adik masih semangat kan untuk belajar? Nah, karena musim pandemi, kalian juga harus menjaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang banyak dan minum air putih yang banyak. Nah, di sini lanjut kita akan membahas tentang peluang teoretik. Nah, oke, kita ke slide selanjutnya ya. Ada yang tahu nggak sih peluang teoretik itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, kakak kasih tahu ya. Peluang teoretik adalah nilai perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan kemungkinan yang akan terjadi. Peluang teoretik digunakan untuk memprediksi banyaknya kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Nih, peluang teoretik itu kemungkinan terjadinya sesuatu. Nah, peluang teoretik dikenal dengan istilah peluang klasik atau classic probability. Dalam beberapa bahasa juga disebut peluang saja. Jika terdapat suatu soal yang hanya menyebutkan peluang, maka yang dimaksud tersebut adalah peluang teoretik. Oke, lanjut. Ada hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik. Kira-kira apa ya hubungan antara keduanya ini?
Nah, yang pertama itu ada peluang empirik merupakan peluang berdasarkan percobaan. Sedangkan peluang teoritik adalah peluang berdasarkan teori atau hitungan. Nah, bisa disimpulkan di sini ya. Kalau peluang empirik itu berdasarkan percobaan, jadi kalian harus mencobanya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk peluang teoritik, kalian tidak perlu melakukan percobaan karena di sini bisa kalian hitung sendiri. Nah, dengan peluang teoritik, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukannya. Semakin banyaknya kita melakukan percobaan, maka peluang empirik kemunculan suatu kejadian akan semakin mendekati peluang teoritik kejadian tersebut. Oke, sampai sini adik-adik bisa memahami bagaimana hubungan antara kedua ini dan membedakan antara peluang empirik dan juga peluang teoritik ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ada yang tahu nggak ya kira-kira rumus peluang teoritik? Rumus peluang teoritik adalah NP sama dengan NA per NS. Nah, keterangan di sini NP itu adalah nilai peluang. Nah, NA itu frekuensi kejadian yang diharapkan. Lalu, NS itu sebagai frekuensi seluruh percobaan. Oke, kalau masih bingung tentang rumusnya, oke, kita selanjutnya ya, ada apa ini? Nah, slide selanjutnya yaitu ada contoh soal. Yuk, siapkan pensil dan alat tulisnya. Oke, lanjut. Soal pertama. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan dua dadu. Peluang teoritik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah, nah, yang pertama-tama nih kalian harus membuat tabel yang tadi dijelaskan oleh Kak Gina, yaitu tentang ruang sampah. Di sini ada dadu pertama dan dadu kedua. Nah, di sini sudah ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lanjut. Kita di sini mencari banyaknya kemungkinan. Nah, banyaknya kemungkinan itu berarti jumlah seluruh mata dadu di situ ada 36 nih ya. Dari jumlah semua ini ada 36. Lanjut, ada banyaknya kejadian. Nih, banyaknya kejadian itu didapat dari mana ya, Kak? Nah, ini Kakak kasih tahu ya. Yang ini kan yang ditanya itu kan muncul mata dadu kembar, berarti harus angka yang sama ya, misalnya mata dadu 1 dan 1. Nah, terus ada juga mata dadu 2 dan 2. Nah, lanjut ada mata dadu 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, 6 dan 6. Nah, jadi banyak kejadian nih, bisa kita lihat ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, itu ada 6. Lanjut, di sini adik-adik masukkan rumus yang tadi ada sebelumnya, yang tadi ada dicatat ya. Di sini kita masukkan NP sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian, yaitu 6. Dan juga NS yaitu banyaknya kemungkinan, yaitu 36. Nah, di sini adik-adik sudah dapat kan 6 per 36. Nah, tapi ini masih bisa dikecilin. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per 6. Maka, peluang teoritik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut sebanyak 1 per 6. Oke, gimana adik-adik? Kita lanjut. Oke, lanjut di materi selanjutnya, yaitu soal kedua. Nah, soal kedua. Pada sebuah kantong terdapat 30 kelereng dengan warna merah sebanyak 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian, diambil 1 buah kelereng secara acak. Nah, tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Duh, gimana nih Kak? Kan banyak kelerengnya. Warnanya juga ada merah.
ada warna hijau dan ada warna biru, tapi di sini birunya belum ketahuan ya. Nah, yang pertama, kalian harus nulis diketahuinya. Nah, di sini diketahuinya banyak seluruh kelereng adalah 30 buah. Nah, jumlah kelereng merahnya ada berapa ya? Nah, di sini ada 16 buah. jumlah kelereng hijaunya ada 8 buah. Lah, lanjut. Kak, gimana cara nyari kelereng birunya? Nah, kan di sini kita udah tahu ya, banyaknya kelereng itu ada 30. Nah, kelereng merah itu ada 16 dan hijau itu ada 8. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dulu antara kelereng merah dan kelereng biru. Habis itu kita kurangkan dengan banyaknya seluruh kelereng. Nah, maka hasilnya adalah 6. Nah, emang udah selesai ya Kak sampai situ? Tentu belum. Karena yang ditanyakan itu tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Berarti kita di sini ditanya kelereng birunya ya. Masukkan rumus terlebih dahulu, yaitu NP sama dengan N biru di sini tadi berarti NA ya. Nah, terus selanjutnya per NS. NS itu banyaknya seluruh kelereng. Oke, kita masukkan angkanya 6/30. Nah, ini masih bisa diperkecil lagi. Dan hasilnya adalah 1/5. Maka, peluang jika yang terambil adalah kelereng biru adalah 1/5. Nah, di sini adik-adik sudah paham ya. Oke, adik-adik semua. Tadi sudah dibahas tentang ruang sampel oleh Kak Gina. Tadi juga sudah dibahas juga peluang empirik oleh Kak Iis. Dan yang terakhir, materi peluang teoritik oleh Kak Flora. Oke, di sini semoga adik-adik bisa memahami apa itu ruang sampel, peluang empirik, peluang teoritik, dan juga adik-adik bisa menghitungnya. Kalaupun adik-adik belum paham materi yang kakak jelaskan ini, adik-adik bisa menonton ulang videonya sampai adik-adik bisa paham. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.